Apakah konten kreator YouTuber akan digantikan oleh AI? Karena baru-baru ini Google dengan VO3 atau Flow-nya itu berhasil mengenerate video seperti ini. Okay, so this is how you start. You find a tree and you just punch it down. Itu konten kreator mana bang? Itu YouTuber mana bang? Namanya siapa bang? Ya, itu adalah video yang di-generate sama AI yang terlihat seperti YouTuber di tahun 2019-an yang masih mainin Minecraft. Jadi, apakah YouTuber akan tergantikan oleh AI? Ya, mungkin banget. Tapi gue sih aman aja. Kok bisa begitu? Buat yang nggak tahu, Google itu baru meluncurkan teknologi AI Ultra Gemini terbarunya. Gue nggak ngerti nih, banyak banget namanya. Ada Gemini, ada Veo, ada Flow. Gue nggak ngerti perbedaannya apa. Jadi kalau salah, correct me if I'm wrong ya. Tapi banyak banget nama-nama AI Google ini. Apakah nanti Google juga namanya ganti atau produk AI ganti dan lain-lain? Gue bilangnya Gemini aja ya. Gemini-nya Google atau AI-nya Google. Yang baru aja merilis sebuah fitur di mana kita bisa membuat sebuah video-video yang kalian mau gitu. Yang teknologinya menurut gue jauh cukup canggih dibanding sebelum-sebelumnya. Contohnya ini adalah video Will Smith waktu 2 tahun lalu, di 2023. Dan ini adalah video pelaut makan spaghetti di 2025 yang di-generate sama AI-nya Google. Bohong kalau lu bilang nggak impresif. Bohong kalau lu bilang itu nggak ada bedanya. Bohong kalau lu nggak bilang itu benar-benar membuat lu menakutkan. Buat gue sih menakutkan karena bisa sedetail itu, bisa serealistis itu, dan ini mau sampai mana AI ini? Dan lebih mengerikannya lagi sebenarnya ini AI itu bisa dibawa sampai mana nih untuk ngibulin orang, untuk bikin video-video bohong dan lain-lain. Aduh. By the way, gue udah bikin di video sebelumnya di thumbnail yang kayak gini, silahkan nonton kalau belum nonton. Dan ya, YouTuber, konten kreator apakah bisa digantikan oleh AI? Ya, jawabannya bisa banget. Yang tadi kan udah kasih lihat tuh video Minecraft. Dan kalau masih kalian nggak percaya, ini video lain. Oh my god. Yes! Woo! Victory Royale with a pickaxe! Wow. Ya, aneh tapi secara gambar lumayan, serius lumayan banget. Itu buat yang gamer gitu. Bagaimana dengan yang vlogger? Ada juga ini yang contoh orang kayak lagi di acara mobil-mobil gitu. Welcome to a non-existent car show. Let's see some opinions. I mean, man, the acceleration is crazy. You look far, step on the pedal. Nah, YouTuber otomotif. Bagaimana itu? Ya, jadi mengerikan. Dan bisa jadi gue tergantikan. Dan ya emang mudah ditergantikan dan mungkin nggak tahu gitu kalau itu AI gitu. Kayak nggak bisa dipastiin kalau itu AI apa enggak gitu. Gue aja gue udah bilang ya, gue pede banget sama mata gue masih bisa bedain mana AI mana enggak. Tapi makin kesini, apalagi terutama si VO3 dan Flow Google AI Gemini ini, gue susah banget untuk ngebedain, men. Gue bener-bener kayak, itu orang beneran lagi live streaming, terutama yang Minecraft tadi ya, walaupun aneh gitu dialog-dialognya. Dan buat yang kalian tahu itu video juga nge-generate audio, jadi lu bisa bikin orang dengan suara-suara yang lu mau. Jadi kayak what? We can talk. No more silence. Yes, we can talk. We can talk. We can talk. We can talk with accents. Oh, I think that would be marvelous. Yes, it is very fun. But Yes, it is very good. It's very fun. Oke, so apakah konten kreator akan tergantikan apa enggak? Ya pastilah, tapi bukan gue. Kenapa bukan gue? Oke, let me explain. Gue yakin ya bahwa ini buat belajar juga ya, buat bareng ya. Nanti dikira sotoy dan sombong, tapi ya bodo amat lah. Mau nggak mau gue yakin lu pada yang nonton gue, yang mungkin baru nonton sih kayak ya udah gitu kan, dengerin info dan lain-lain. Tapi mungkin lu pada yang ngikutin gue dari zaman gue bikin video nggak jelas, bikin di Clean Sound Studio, atau gue bikin acara mimiman dan komentar kalian bukan sekolah dan lain-lain. Kalian ngikutin gue karena Eno Bening, bukan karena teknologinya, bukan karena suara-suaranya gitu. Maksudnya ngerti gak lo? Ada journey dari hidup gue yang lo ikutin Eno Bening sekarang di mana, udah ngapain aja, berkembang apa enggak, gede bareng lah kasarnya. Itu adalah salah satu human to human value yang menurut gue masih membuat gue sulit digantikan sama AI, yaitu adalah the imitation nggak sih? Interaction ya? Iya, pokoknya antara gua dan lu pada semua gitu loh. Setidaknya yang udah lama nontonin gua gitu. Dan itu adalah hal yang nggak bisa dibikin sama AI gitu, intimasinya gitu. Karena ya itu 10101 aja gitu, nggak ada humannya. Jadi ya gua sulit digantikan sama AI gitu. Tapi bukan berarti lu semua sulit digantikan sama AI. Buat konten kreator yang biasa bikin video on the spot gitu kan, wah gampang banget itu. Digantiin sama AI dan lain-lain. Nggak ada intimasinya, nggak ada kedekatan ya, nggak ada relationship ya. Dan
relationship tuh kayak bukan relationship yang kalian yang gue maksud bukan relationship yang kayak gitu ya, tapi kayak nggak ada relasi antara gitu loh, ngerti gak sih? Ya kan, human interaction, you know. Aduh, apa sih bahasa psikologinya gitulah. Tapi ini udah gue bahas di beberapa video dan di beberapa live stream. Tapi lu lihat lo generasi di bawah gue, generasi di bawah lu, ya. Lu pada masih menghargai human to human interaction kayak gini gitu loh. Ngobrol, ketemu, bisa ngikutin perjalanannya dan lain-lain. Apalagi generasi-generasi yang idol gitu kan. Itu kan idol kan prosesnya gitu loh, dari training kemana gitu kan lu pada ikutin gitu kan. Bukan AI-nya, bukan di belakangnya gitu. Ada story yang lu ikutin, ada emosional yang lu ikutin di situ. Nah, itu masih berlaku di generasi lu pada. Generasi di bawah lu. AI kucing miau 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 aja nangis. Tung tung sahur aja pamit nangis. Madudung badadang dang dang madudung dung tung 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 sahur pamit nangis. Gue nggak ngeledek dan gue nggak berharap ini yang terjadi gitu. Tapi nyatanya generasi sekarang udah terbiasa sama AI, udah terbiasa punya interaksi sama AI, udah terbiasa bisa membangun koneksi terhadap AI, terhadap 1010 itu yang nggak nyata aslinya, nggak bisa lu temuin gitu. Yang generate image gitu, bukan juga kayak karya anime yang diciptakan ada human di belakangnya gitu, ada mangakanya yang kita kagumi dan kita sangat sukai gitu. Jadi ya, gue nggak tahu kalau nanti giliran lu pada yang mau jadi konten kreator, gue makin ragu kalau lu masih bisa bertahan dan bersaingnya bener-bener sama sesama manusia gitu. Gue nggak ada bisa kasih ambil kesimpulan by data-data yang mungkin kalian pengen ngotot tunjukin gitu. Gue nggak bisa provide itu. Ini cuma laboratorium pemikiran gue aja gitu. Ini hipotesa gue gitu, bahwa generasi setelah ini mungkin bisa menjalin relasi dengan AI dan hal yang biasa dan hal yang lumrah gitu. Sehingga gue yang kebetulan punya loyal viewers, loyal subscribers, loyal followers gitu, mungkin nggak tergantikan. Tapi kreator-kreator baru atau kreator-kreator yang dari sekarang sudah nggak terlalu ada interaksinya, yang penting traffic aja, menurut gue sangat mudah untuk digantikan. Apalagi yang gue udah sebut di beberapa video ke belakang, VTuber. Karena konsumennya udah biasa sama AI, mungkin udah bisa menghargai relationship sama AI. Salah apa enggak? Gue nggak tahu, gue nggak bisa bilang salah juga. Gue nggak tahu gitu. Apakah emang dunia lebih baik kalau relasi sama AI bisa seintimasi itu sama AI dan orang gitu? Gue nggak tahu. Gue belum bisa berkata lebih lanjut, tapi ini pemikiran gue doang yang sangat sederhana yang pengen gue utarakan tentang apakah konten kreator akan tergantikan. Yes, jawabannya adalah yes, dan yes, yang human akan digantikan sama AI bentar lagi, tapi tidak dengan yang dari sekarang sudah berhasil dapetin loyal viewers dan menjaga interaksi itu. Dan ya mungkin pada udah capek, udah mungkin lu pada juga sibuk sama hidup lu masing-masing, udah nggak ada waktu nonton Random Opening, ya gue tinggal ya udah kelar juga, bye-bye. Yang baru mulai, yang lagi struggle, yang baru mau nyobain, nggak tahu. Tapi ya bukan masa depan yang gue harapkan terjadi juga, dan gue nggak bisa prediksi masa depan sedetail itu. Tentu itu adalah, gue juga bingung apakah itu adalah masa depan yang baik apa buruk ketika AI benar-benar menggantikan konten kreator. Yang pasti buruk buat para konten kreator atau mereka yang berimpian jadi konten kreator, atau mereka company-company yang udah berusaha untuk bikin company konten kreator dan lain-lainnya. Semua tergantung dari masyarakat nanti setelah kita. Apakah mereka akan bisa menyamakan standar level relasi antara human to human ke human to AI? Nah, dan gue sangat bisa keliru, gue sangat bisa salah. Gue silakan banget dikritisi. Buat mungkin teman-teman yang psikolog atau teman-teman yang bekerja di bidang komunikasi atau tech bro yang suka sama AI, correct me if I'm wrong. Lakukan di kolom komentar di bawah dan pendapat kalian sendiri. Apakah nanti konten kreator akan benar-benar digantikan sama AI? Dan ya, kalau kalian suka sama ngobrol ngalur ngidul tentang AI kayak gini dan kalian mau support konten-konten seperti ini, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Ya, nih, gue masih human, bukan AI, ya. AI tidak bisa melakukan ini, ya. AI tidak bisa meniru gerakan dance ini, ya. Nggak bisa, mampus lo. Oke? Still human, bukan AI. Dan human yang satu ini upload video sehari satu loh, ya. Oh iya tuh, yang belum gue bahas tuh, gimana percepatan videonya gitu. Lo pada butuh syuting, butuh editing, butuh upload, butuh persiapan, butuh mood. AI nggak butuh mood, nggak perlu editor dan lain-lain, tinggal upload aja udah. Dan orang ini yang masih butuh editor, itu upload video sehari satu di channel YouTube-nya. Jadi kalau kalian masih mau nontonin video-video gue, ke channel gue aja dan cari thumbnail yang belum ditonton. Terus habis itu bisa dimonetisasi lagi. Itu kalau misalnya bisa dimonetisasi, berarti literally teknologi nyerap waktu lu dan di-convert jadi uang buat teknologi yang punya manusia yang punya teknologi. Wih, ngeri. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue udah banding pamit undur diri. Dan untuk kita semua, bip bup bup bap 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 bip bup bap bip bup berkedek tekedek degedek begedek. Gue pengen mengakhiri video ini dengan sok-sokan tiba-tiba jadi AI gitu loh, yang kayak gerak-gerak gitu. Tapi kayaknya Raymond belum ada AI, jadi biar gue melakukan ini.